Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar di Kabupaten Mimika mulai 2 hingga 5 April 2024 yang diikuti oleh 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah menghasilkan berbagai program prioritas untuk diimplementasikan di tahun 2025 mendatang. Dari hasil keputusan musrembang yang disampaikan Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Jul Ediwai, terangkum hasil musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD sejumlah 306 subkegiatan dan musrembang otonomi khusus terangkum 892 subkegiatan yang digelar secara cepat dan bersamaan dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Sesuai maksud dan tujuan digelarnya musrembang ini, yakni menyepakati usulan terhadap rencana kerja perangkat daerah Provinsi Papua Tengah yang akan tertuang dalam RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2025 dengan tema pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspek daya saing perekonomian khusus orang asli Papua. Selanjutnya, menyepakati otonomi khusus pada 8 kabupaten dengan arahan visi dan misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 2. Adapun hasil musrembang RKPD ini telah disepakati sesuai yang tertuang dalam berita acara tentang usulan Kabupaten Nabire sebanyak 57 subkegiatan, Kabupaten Mimika sebanyak 26 subkegiatan, Kabupaten Puncak sebanyak 52 subkegiatan, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 27 subkegiatan, Kabupaten Dogiai sebanyak 45 subkegiatan, Kabupaten Deyai sebanyak 51 subkegiatan, Kabupaten Paniai sebanyak 21 subkegiatan, dan Kabupaten Intan Jaya sebanyak 27 subkegiatan. Total secara keseluruhan subkegiatan dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebanyak 306 subkegiatan. Hasil musrembang otonomi khusus ini telah disepakati sesuai yang tertuang dalam berita acara tentang usulan Kabupaten Nabire sebanyak 120 subkegiatan, Kabupaten Mimika sebanyak 70 subkegiatan, Kabupaten Puncak sebanyak 106 subkegiatan, Kabupaten Puncak Daya sebanyak 121 subkegiatan, Kabupaten Dogiai sebanyak 110 subkegiatan, Kabupaten Deyai sebanyak 131 subkegiatan, Kabupaten Paniai sebanyak 147 subkegiatan, dan Kabupaten Intan Jaya sebanyak 87 subkegiatan. Total secara keseluruhan subkegiatan dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu sebanyak 892 subkegiatan. Perlu kami jelaskan, pada 2 akumulasi jumlah itu menjelaskan usulan yang disepakati dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD 2025 dan juga untuk otonomi khusus. Nah, pada bagian ini mungkin kami akan ingatkan kembali ke depan dalam mekanisme perencanaan, Bapak Ibu di kabupaten hendaklah mengajukan usulan, jangan usulan yang meminta uang provinsi untuk mengintervensi kewenangan kabupaten. Itu tidak mungkin itu. Caranya bagaimana supaya mendapatkan uang provinsi? Caranya adalah menginventarisasi masalah pada kabupaten, cocokkan dengan kewenangan yang ada di provinsi, baru diajukan dalam mekanisme perencanaan. Itu baru bisa mendapatkan pendanaan provinsi. Begitupun juga dengan pendanaan nasional. Kami harap ke depan mekanisme seperti ini ditempuh sehingga dalam forum-forum musrembang ini kita bisa menyepakati usulan program yang dari masing-masing kewenangan, dan juga kita ikut memastikan ada pengukuran melalui intervensi yang nyata pada masing-masing kabupaten pengusung. Berikutnya, yang keempat, memperhatikan besarnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya pendanaan pembangunan. Maka telah disepakati untuk dilanjutkan sebagian usulan ke forum tingkat atas sesuai dengan kewenangan dan mekanisme perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat.
penandatanganan Nota Kesepakatan Musrembang RKPD dan Otsus Provinsi Papua Tengah tahun 2025 pun dilakukan bersama oleh Asisten 1 Setda Provinsi Papua Tengah Ausilius Yow, mewakili PJ Gubernur Ripka Haluk, perwakilan 8 kabupaten oleh Kepala Bapeda, Lemasa dan Lemasko yang dilanjutkan dengan serah terima hasil Musrembang RKPD dan Otsus 2025. Mewakili PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah Ripka Haluk, Asisten 1 Setda Provinsi Papua Tengah Ausilius Yow menyampaikan untuk program kerja pemerintah Provinsi Papua Tengah akan difokuskan pada program prioritas, diantaranya penanganan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan pengangguran terbuka, selain pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintah serta penguatan orang asli Papua. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semangat dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah yang sesuai kewenangannya juga akan bersama-sama bekerja keras melakukan tugas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan tema RKPD tahun 2005, yaitu pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspek daya saing pada perekonomian khusus orang asli Papua. Pada kesempatan ini, saya juga mengharapkan dukungan yang terus-menerus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang hadir saat ini untuk membantu kami di Provinsi Papua Tengah sehingga dapat menggerakkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memajukan dan mensejahterakan daerah dan masyarakat di Provinsi Papua Tengah sebagai cita-cita lahirnya provinsi di mana kita berkarya. Bagian yang tidak terpisahkan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah perlu mendapat dukungan dari para bupati dan partisipan yang lebih luas dari berbagai pemerhati, penggiat pembangunan, serta seluruh rakyat. Ada hal-hal penting, isu-isu strategis yang juga beberapa hari yang lalu telah disinggung, telah disampaikan baik. Entah itu stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka, inflasi. Masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tiap kabupaten dan juga OPD-OPD terkait, kita sudah melihat kira-kira berapa persen yang kita gapai. Untuk mau menggapai persentase yang diharapkan, kita harus mau lakukan apa di daerah. Kita harus bukan lagi apa yang kita sampaikan dalam bentuk mendikte, tapi bagaimana upaya kita mampu menerjemahkan, mampu melaksanakan, mampu mengimplementasikan, sehingga apa yang kita emban sehubungan dengan peran tugas tanggung jawab itu betul-betul mampu juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di mana kita bertugas. Semua yang berkenaan dengan pelaksanaan terawali dengan perencanaan. Kami rindu sekali semua yang telah didiskusikan ini adalah satu persepakatan berencana untuk dilaksanakan. Menjadi poin penting atau focal point terhadap pelaksanaan itu adalah tentu saja pilihan ditentukan berdasarkan problematika dan tantangan dari pengusul masing-masing. Dan tantangan dan masalah itu harus disupporting dengan penganggaran. Dalam analisa kami sebagai perencana disebutkan sebagai prioritas-prioritas perencanaan dan juga mendapat penganggaran prioritas. Nah, 4 hari kita bermusrembang RKPD dan juga Otsus telah memutuskan atau bersepakat bersama dengan pengusul dari kabupaten, dan itu akan diintervensi oleh kewenangan provinsi, dan kami telah membacakan secara detail untuk RKPD dan juga untuk Otsus jumlah masing-masing dari usulan prioritas itu. Yang menjadi bagian kami untuk kami prioritaskan dalam kerja-kerja di 2024 di perencanaan 2025 adalah kami dimintai sebagaimana yang telah
kami sampaikan di pembukaan lewat sambutan Ibu PJ Gubernur, fokus kepada stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan pengendalian pengangguran terbuka. Selain itu, sebagaimana kami punya tema pembangunan, pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintah, serta penguatan terhadap orang asli Papua, dia itu bagian yang kami telah menerjemahkan ke dalam 6 prioritas pembangunan. Kami dari KNPI Papua Tengah mengapresiasi kegiatan musrebang Otsus di Papua Tengah yang difasilitasi dari Bapperida. Dalam hal ini untuk bagaimana membahas perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk tahun 2025. Kami juga mewakili pemuda, kami juga berterima kasih karena kami juga dilibatkan dalam proses pembahasan perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah, musrebang Otsus tahun 2025. Sehingga adapun harapan kami dengan berakhirnya rangkaian kegiatan musrebang pada hari ini, kami juga mengharapkan bahwasannya segala program yang telah dibahas dalam musrebang ini agar dapat tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat asli Papua, karena sumber anggaran yang diperuntukkan dari sumber anggaran Otsus. Nah, sehingga keberpihakan dan proteksi untuk hak orang asli Papua bisa terwujudkan melalui program-program yang telah dibahas dan direncanakan dari tanggal 2 hingga tanggal 5 yang sedang berlangsung, yang hari ini berakhir. Kemudian juga sekiranya teman-teman program yang direncanakan dari pemerintah yang telah dibahas ini, baik provinsi maupun kabupaten, dari 8 kabupaten, sekiranya bisa melibatkan pemuda di daerah. Sehingga pemuda juga turut serta juga mengawal program yang dari pemerintah, berdasarkan pemerintah. Sehingga apa yang diharapkan tetapi apa juga yang diinginkan dari pemerintah untuk eksekusi program di daerah bisa berjalan dengan baik. Kami juga memahami bahwasannya dari 8 kabupaten yang ada berkaitan juga dengan akses keamanan, ini juga berpengaruh di kondisi terutama di 6 kabupaten. Dari 2 kabupaten yang ada, 6 kabupaten yang memang akhir-akhir belakangan ini memang kondisi stabilitas keamanan cukup terganggu. Sehingga harapan kami dengan adanya program yang dicanangkan melalui proses musrebang Otsus tahun 2025 ini, sekiranya bisa melibatkan semua komponen masyarakat, terutama yang ada di daerah, tetapi juga pemuda sebagai bagian dari elemen masyarakat dan juga sebagai garda terdepan. Sehingga saya juga sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman pengurus KNPI di 8 kabupaten, karena kita sebagai organisasi plat merah yang resmi organisasi mitra pemerintah yang bernaung di bawah undang-undang Kemenpora dan juga Kepemudaan, sehingga kami juga menjadi bagian terpenting yang harus menjadi garda terdepan dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Tim Liputan Papua MC TV.